penderitaan dan kematian. Pada saat krisis ekonomi tiada kunjung henti hingga merontokkan sendi-sendi perekonomian, perusahaan banyak yang bangkrut, bank-bank banyak yang ditutup, harga-harga naik, rupiah anjlok, fundamental ekonomi terbukti rapuh, dan sebagainya. Penderitaan semakin meningkat. Pengangguran, putus sekolah, banyak anak kurang gizi, dan kelaparan merajalela di mana-mana. Krisis selain meningkatkan jumlah orang yang menderita, juga membuat penderitaan lagi orang yang sudah menderita. Fenomena penderitaan semacam itu mengusik nurani terdalam manusia, terutama bagi yang mengalaminya. Sejumlah pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan bisa muncul. Misalnya, apa salahku? Apa dosaku? Mengapa aku menderita? Kalau Allah itu kasih, mengapa ada penderitaan? Di satu pihak, saat manusia dihadapkan pada penderitaan, dapat membawa manusia pada titik kesadaran akan keterbatasan eksistensinya atau keberadaannya. Penderitaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kodrat manusia, built-in pada kemanusiaan kita. Pertanyaannya bukan mengapa aku harus menderita, karena penderitaan itu fakta yang tak terbantahkan. Sebuah misteri yang oleh berbagai agama ditawarkan jawaban-jawabannya. Di pihak lain, permenungan mendalam atas penderitaan hendaknya tidak membawa kita sampai pada titik nadir kehampaan makna, melainkan justru mengantar kita pada penemuan akan pemenuhan makna hidup. Sehingga manusia kita selalu mencari pemaknaan untuk segala hal, termasuk penderitaan. Puncak misterinya manakala kita dihadapkan pada misteri kematian. Di sana keterbatasan manusia akan terasa sangat nyata. Bagaimanakah misteri itu dijawab oleh iman kita? Allah tidak menghapus penderitaan, karena dengan itu menghapus hukum-hukum kodrat manusiawi. Malahan sebaliknya, Allah memasuki hukum kodrat dunia, dan dengan demikian konsekuensinya turut pula menderita, yakni dalam diri manusia Yesus Kristus. Jadi dalam diri Yesus Kristus, Sang Allah manusia, misteri penderitaan dan kematian dijawab lewat hidup perjalanan panjangnya dari Bethlehem hingga Golgota di kayu salib. Jika kematian menunjukkan kenyataan keterbatasan manusia, maka kematian Yesus Kristus di salib membuktikan keberpihakannya, kesolidaritasannya, dan kesepenanggungannya dengan manusia. Memikirkan fakta penderitaan, kadang-kadang orang berpikir terpolarisasi, bahwa ada yang menderita dan ada yang tidak menderita.
Padahal yang demikian tidak ada. Pada suatu saat mungkin orang melihat bahagia, tapi di saat lain menderita. Hanya mungkin dalam perjalanan hidupnya ada orang yang lebih dominan untuk salah satunya. Peristiwa Jumat Agung menunjukkan bahwa Yesus sebagai manusia yang dibuat menderita. Pada saat itu Yesus yang sungguh-sungguh manusia bukan hanya pura-pura, melainkan sungguh-sungguh menderita. Yesus bukan seperti orang yang besok ke rumah sakit yang tidak dapat merasakan penderitaan si sakit. Saat si pasien mengerang kesakitan, kita tidak dapat merasakannya. Karena antara kita dengan si sakit ada jurang yang tak terjembatani, yaitu antara kebugaran dan kesehatan kita. Dengan penderitaan atau dengan kesakitannya. Seorang penderita kanker misalnya akan jauh disetiakawani oleh sesama yang menderita kanker. Demikian juga Yesus, kesetiakawanannya sebagai sahabat kita bukan seperti layaknya orang yang besuk orang sakit, melainkan Yesus sendiri mengalami penderitaan dan kesengsaraan itu. Itulah oke-nya Yesus, ya sahabat para penderita yang mampu sambung rasa melalui dialog batin dan percakapan hati, dan dari sana pelan-pelan kita kelak akan diajak untuk berserah diri dalam doa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas bab 23 ayat 46a. Salib tidak menjadi bukti kasih Allah kepada manusia yang sia-sia. Tidak kasih yang lebih besar, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15:13. Dengan demikian salib adalah bukti kasih. Karena itu tidak relevan lagi pertanyaan, kalau Allah itu kasih, mengapa aku harus menderita? Karena Allah pun menderita, menjadi korban atas kebiadaban dan keakaramurkaan manusia, baik itu yang termanifestasi dalam kekuatan struktur-struktur politik, ekonomi, budaya yang tidak adil, maupun individu-individu yang kriminal, biadab, yang terbius oleh nafsu dan gila uang, kenikmatan atau dan kekuasaan. Dan mereka yang sengsara dan mati bersama Kristus akan mengalami pula kebahagiaan. Dalam Paskah, misteri penderitaan dan kematian dijawab dengan misteri cintanya yang tak terbatas. Paskah, pesta kebahagiaan. Kristus adalah misteri kemuliaan atau misteri penderitaan dan kemuliaan. Paskah adalah buahnya. Tuhan memberkati kita.